Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam PJJ. Kita menyambung pelajaran minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang suhu dan perubahannya, hari ini kita akan membahas suhu dan kalor. Menurut kalian, apakah kalor itu sama dengan suhu? Ternyata suhu dan kalor itu berbeda. Kalau suhu itu pengertiannya kemarin adalah ukuran derajat panas dinginnya suatu benda, tetapi untuk kalor itu adalah energi panas yang berpindah atau transfer dari satu zat ke zat lainnya sebagai akibat dari adanya perbedaan energi antara keduanya. Jadi kalor itu merupakan energi. Kalau untuk suhu itu kan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda, tetapi untuk kalor itu adalah salah satu dari bentuk energi, yaitu energi panas yang berpindah dari satu zat ke zat yang lain. Kalor itu mengalir dari mana? Dari mana ke mana? Dari tinggi kah ke rendah atau dari rendah ke tinggi? Kalor itu mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Semakin panas suatu benda, maka energi kalor yang dimiliki oleh benda tersebut semakin besar, dan sebaliknya, semakin dingin suatu benda tersebut, maka energi kalor yang dimiliki oleh benda tersebut juga semakin kecil. Contoh energi kalor yang tinggi dan yang rendah ketika kita mau mandi menggunakan air hangat, maka kita harus mencampur air panas dengan air dingin sehingga nanti menghasilkan air hangat. Kenapa kok bisa menghasilkan air hangat? Karena air panas itu kan berarti memiliki energi kalor yang lebih tinggi dibandingkan dengan air yang dingin. Ketika kita campur menjadi satu, maka energi panas yang dimiliki oleh air yang panas tersebut itu transfer mengalir ke air dingin sehingga terciptalah air hangat. Ketika tercipta air hangat ini tidak bisa berpindah lagi, air panasnya, energi kalornya itu tidak bisa berpindah lagi. Kenapa? Karena sudah mencapai titik equilibrium thermal, yaitu suatu keadaan di mana tidak ada perpindahan panas dari dua benda ketika berkontak thermal. Jadi titik equilibrium thermal itu merupakan titik di mana tidak ada perpindahan panas lagi dari dua benda yang sudah dicampur menjadi satu. Ketika air panas bertemu dengan air dingin menghasilkan air hangat, maka tidak ada perpindahan energi dari air panas ke air dingin ini. Kenapa? Karena sudah mencapai titik equilibrium thermal. Nah, kalau tadi kita membicarakan tentang aliran kalor dari tinggi ke rendah, kita membahas tentang kalor dan perubahan suhu. Ada kaitannya enggak energi kalor itu dengan perubahan suhu? Bisa diamati ketika kita itu merebus air. Bisa dilihat di gambar nih. Jika kamu memperhatikan air yang dimasak, itu mula-mula air itu terasa dingin karena memang suhunya rendah sehingga energi kalornya pun juga rendah. Setelah dipanaskan dan menerima suplai kalor dari api, itu suhu air meningkat. Tetapi sebaliknya, apabila suatu zat itu melepaskan kalor, suhunya akan turun. Ketika kita membiarkan teh yang panas itu di udara terbuka, maka lama-kelamaan akan turun. Berarti teh itu melepaskan kalor sehingga suhunya akan turun. Jadi bisa disimpulkan bahwa kalor
dan suhu itu ada kaitannya, karena memang ketika kita menambahkan energi kalor pada suatu benda, maka suhunya akan naik, dan sebaliknya ketika kita melepaskan kalor dari suatu benda, maka suhunya akan turun. Masih membahas tentang merebus air. Dari percobaan di samping itu ada yang namanya aliran energi panas, mengalir dari api ke air. Energi panas atau jumlah kalor yang diterima oleh air yang kita masak ataupun dilepas ketika kita membiarkan teh panas di ruangan terbuka, itu ternyata sebanding dengan massa zat, kalor jenis zat, dan kenaikan suhu atau penurunan suhu zat tersebut. Maksudnya bagaimana, Us? Jadi jumlah kalor yang dibutuhkan air, contohnya ketika kita tadi memasak air sampai mendidih, jumlah kalor yang dibutuhkan ketika kita merebus air sampai mendidih itu ternyata sebanding dengan massa zat, sebanding dengan massa air tersebut. Ketika massanya itu sedikit, ketika airnya itu cuma sedikit, berarti jumlah kalor yang kita butuhkan untuk menaikkan suhu sampai 100 derajat Celcius sampai ada uapnya sampai mendidih itu ya sedikit. Ketika kita menggunakan massa zatnya itu dari massa air itu banyak, maka ya suplai kalor, suplai panas dari api itu pun juga harus banyak dan harus lama dibandingkan ketika kita menggunakan kita memasak atau merebus air dengan massa yang sedikit. Dan kalor jenis zat pun mempengaruhi. Kalor jenis zat yang kita panaskan, yang kita berikan energi, itu pun juga berpengaruh untuk mempengaruhi jumlah kalornya. Kalor jenis zat itu apa sih, Us? Kalor jenis zat itu adalah jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Jadi, kalor jenis itu merupakan tetapan. Jadi, memang para ahli itu sudah meneliti kalor jenis zat itu berbeda-beda antara air, antara minyak, terus benda-benda yang lain itu berbeda. Dan terakhir yaitu kenaikan suhu. Jadi semakin panas benda tersebut, maka energi jumlah kalor yang dibutuhkan pun juga akan semakin banyak. Nah, hubungan variabel-variabel itu, hubungan variabel-variabel di atas itu dapat dituliskan dalam sebuah rumus atau sebuah persamaan, yaitu Q sama dengan MC delta T. Q itu sebagai kalor, satuannya adalah joule, terus M itu adalah massa zat, satuannya kilogram, C itu adalah kalor jenis zat, dan terakhir delta T itu adalah perubahan suhu atau selisih dari suhu akhir ke suhu awal, atau nanti delta T ini bisa ditulis T2 dikurangi T1. T2 itu adalah T akhirnya dan T1 itu adalah T awalnya. Dan segitiga ini itu dibaca delta. Delta itu menunjukkan selisih. Terus di belakangnya ada T, berarti itu menunjukkan suhu. Jadi delta T itu merupakan perubahan suhu. Biar mudahnya kita singkat untuk
untuk memudahkan kita menghafal dari rumus tersebut, Q itu sama dengan macet MC delta T. Nah, terus bagaimana jika bagaimana kita mencari kalor itu jika berada di titik lebur dan titik uap? Bagaimanakah persamaan kalornya? Ketika air yang melebur atau berubah menjadi air itu karena memang tidak ada kenaikan suhu, maka bisa kita tulis persamaannya itu adalah Q sama dengan M kali L. Q itu energi kalornya, M adalah masanya, dan L itu adalah kalor leburnya. Terus yang kedua itu ada kalor uap. Untuk persamaannya adalah Q sama dengan M kali U. Q itu adalah energi kalornya, M adalah masanya, dan U adalah kalor uap. Ketika benda itu berada di titik lebur dan titik didih, dia tidak akan mengalami perubahan suhu. Contohnya itu ketika es batu yang sedang melebur atau mencair. Ketika mencair yaitu dia stabil di titik 0 derajat Celcius. Adapun ketika kita masak air, ketika sudah mendidih menjadi uap, itu dia berada di titik 100 derajat Celcius. Jadi tidak ada perubahan suhu lagi. Untuk lebih pahamnya, ada contoh soal. Es batu bermassa 500 gram mengalami kenaikan suhu dari A ke F, jadi dari negatif 5 sampai 100 derajat Celcius. Jika kalor lebur esnya itu 333.000 Joule per kilogram, kalor jenis esnya itu 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalor uap air itu ada di 2.260.000 Joule per kilogram. Tentukan jumlah kalor yang diperlukan oleh air tersebut dari mulai titik A ke titik F. Untuk kalor lebur, kalor jenis es ini sudah ada ketetapannya. Jadi tinggal kita mencari di buku sudah ada. Bagaimana untuk mencarinya? Ya, kita mencari satu persatu. Yang pertama yaitu kalor yang dibutuhkan dari A naik ke B. Karena ada kenaikan suhu, berarti kita menggunakan rumus macet, yaitu Q sama dengan MC delta T. M-nya tadi 500 gram, kita ubah menjadi kilogram, berarti 0,5. C itu kalor jenis air, tadi 210, nah kita tulis 210. Kenaikan suhunya dari mulai T2 min T1, yaitu diakhiri di 0 dan diawali dari negatif 5. 0 dikurangi negatif 5, berarti 0 ditambah 5. Min kali min sama dengan plus 0,5 dikali 2100 dikali 5. Hasilnya adalah 5250 Joule. Untuk yang kedua yaitu kalor B ke C. Ini berada di titik lebur, jadi tidak ada perubahan suhunya. Tetap dalam kondisi 0 derajat Celcius.
Q sama dengan M kali L. M-nya tadi 0,5 dan ini adalah kalor leburnya, menghasilkan nilai 166.500 Joule. Terus kalor C ke E. C ke E. Kenapa kok enggak ke D dulu, Us? Karena ini itu satu garis. Jadi langsung saja kita mencari C ke E, karena memang nanti hasilnya pun kalau kita C ke D, D ke E, terlalu banyak rumus yang kita gunakan. Untuk menghemat waktu ya langsung C ke E, karena memang satu garis. Kalor C ke E sama dengan Q sama dengan MC delta T. Kenapa menggunakan MC delta T? Karena memang ada kenaikan suhu. M-nya tadi 0,5. C-nya itu adalah, nah ini itu posisinya menjadi kalor jenis, posisi zatnya itu berupa cairan, jadi kita menggunakan zat kalor jenis air, yaitu 4200. Kalau ini tadi kita menggunakan kalor jenis es, karena memang dalam kondisi beku. Kita peroleh 0,5 kali 4200 dikali dengan 100 dikurangi 0. Kita peroleh ini 210.000 Joule. Dan terakhir E ke F, karena memang tidak ada perubahan suhu ketika mendidih, kita menggunakan Q sama dengan MU 0,5 dikali ini nilainya dari kalor lebur, kalor uapnya, kalor jenis uapnya tadi, mendapatkan hasil 1.130 Joule. Terus dari kalor A, B, B, C, C, E, dan E, F kita totalkan untuk menghasilkan kalor totalnya, yaitu Q1 sama dengan Q total itu sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4. Nah, menghasilkan nilai segini. Kita membedakan antara C, L, terus ini ada C lagi dan U. Bagaimana U? Untuk membedakan antara C, L, terus C lagi, terus U, kita lihat posisinya itu di mana. Kalau di sini itu kan di bawah 0 derajat Celcius. Jadi air ketika di bawah 0 derajat Celcius maka keadaannya adalah beku. Jadi kita menggunakan kalor jenis es. Ketika di sini ini itu kalor ini itu keadaan melebur. Jadi kita menggunakan kalor lebur. Dan di C ke E itu keadaannya itu adalah untuk air itu keadaannya zat cair, jadi kita menggunakan kalor jenis ini, zat kalor jenis air. Dan E ke F itu ketika air itu suhu 100 derajat, berarti dia berada di kondisi uap, menguap. Jadi kita menggunakan kalor uap. Nah, ini kita menggunakan ini kalor uap air. Setelah kita belajar tentang kalor, energi kalor, kita belajar tentang perpindahan kalor. Ini mengulang di SD kelas 5. Perpindahan kalor itu ada apa saja? Ada 3 jenis, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Kita bahas satu-satu. Konduksi itu apa? Ada contoh di gambarnya nih. Ini adalah contoh dari konduksi, perpindahan panas, energi panas secara konduksi. Konduksi itu adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan.
Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya, atau bisa disebut konduksi itu adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Jadi, konduksi, lebih mudahnya lagi kalian mengingat, konduksi itu transfer atau aliran panas dari suatu zat padat. Konduksi itu hubungannya dengan zat padat. Karena memang tidak ada yang berpindah, tidak ada yang bergerak partikelnya, ya tetap di situ saja. Cuman panasnya saja yang mengalir, bukan partikel-partikelnya yang mengalir. Contoh dari konduksi, perpindahan secara konduksi, yang pertama yaitu ada knalpot yang kita panaskan, motor yang kita panaskan, sehingga knalpotnya pun juga ikut panas. Yang kedua, ketika kita memasak dan kita tutup, tutupnya ini, ujung tutupnya ini, itu juga akan terasa panas, karena memang adanya perpindahan panas secara konduksi. Dan yang terakhir, ketika kita mengaduk teh, padahal kan yang tercelup, sendok yang terkena air yang tercelup itu kan hanya di ujung sini. Di sini kan tidak terkena langsung oleh air panas, tapi lama-kelamaan ujung atas itu juga terasa panas, karena memang adanya aliran panas secara konduksi. Jadi konduksi itu biasanya merupakan perpindahan panas pada zat padat. Untuk zat cair dan zat gasnya melalui perpindahannya melalui apa, Us? Biasanya untuk gas dan air itu biasanya mengalami perpindahan panas secara konveksi. Adapun konveksi itu adalah perpindahan panas atau kalor pada suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Biasanya konveksi itu terjadi pada zat cair dan gas. Jadi, ketika zat gas ataupun zat cair dikenai dengan panas dan disertai dengan perpindahan partikel atau bergerak, maka itu merupakan contoh dari perpindahan panas secara konveksi. Contohnya yaitu gerakan naik turun air ketika dipanaskan. Ini ada gelembung-gelembung udaranya. Kenapa bisa terdapat gelembung-gelembung udara? Nah, karena memang dia bergerak partikelnya, menghasilkan gelembung-gelembung udara. Contoh yang kedua yaitu gerakan naik turun kacang hijau, kedelai dan lainnya ketika dipanaskan. Nah, ini karena memang adanya zat cair yang kita panaskan di dalam panci tersebut. Terus yang ketiga, terjadinya angin darat dan angin laut. Nah, ini kalau ini hubungannya dengan udara. Gerakan balon udara ke atas, karena memang adanya perpindahan partikel-partikel, yaitu gas yang berpindah dari bawah ke atas. Yang terakhir hampir sama dengan gerakan balon udara, yaitu asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi, karena memang adanya perpindahan dari partikel-partikel gas sehingga bisa membumbung tinggi, sehingga bisa berpindah tempat. Yang terakhir adalah radiasi. Adapun radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi biasanya itu disertai dengan cahaya. Contohnya ini, itu contoh dari radiasi. Karena memang tidak melalui perantara. Dengan contoh lainnya yaitu ketika kita menggunakan api unggun.
badan kita terasa hangat. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena memang adanya perpindahan energi kalor secara radiasi. Yang kedua, sinar matahari yang masuk ke bumi. Yang ketiga, contoh yang ketiga yaitu ketika kita menetaskan telur. Jadi lampu itu digunakan untuk menghangatkan si telur, sehingga nanti bisa telur-telur ini nanti bisa berkembang. Untuk lampu-lampu itu yang kita manfaatkan bukan cahayanya, tetapi adalah panasnya. Maka kita menggunakan lampu kuning, karena memang lampu kuning itu lebih panas dibandingkan dengan menggunakan lampu yang berwarna putih. Cukup untuk hari ini. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Muga-muga Allah paring manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.